Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya menemukan sebuah video short ya di YouTube mengenai pernyataan ibu muslimah ini. Jadi saya akan mereaksi pernyataan dia. Yuk kita dengarkan apa yang dia katakan sahabat. Terus kalau misalnya Tuhan itu manusia, berarti dia bisa mati dong gitu kan? Ya, yang dikatakan ibu ini di awalnya adalah jika Tuhan itu manusia. Di dalam kekristenan, Tuhan itu bukan manusia ibu, tetapi firman yang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Bukan manusia di Tuhan-Tuhanin ibu, tetapi firman yang menjadi manusia. Bukan manusia yang di Tuhan-Tuhanin. Itu saya katakannya sekali lagi, bukan manusia di Tuhan-Tuhanin. Salah ibu cara menanggapinya. Yuk kita dengar lagi sahabat. Tuhannya nggak hebat dong gitu. Nah, di dalam iman kekristenan, Tuhan itu bukan masalah hebat atau tidak hebatnya. Kalau masalah hebat-hebatan ya semua orang nanti akan merasa Tuhannya paling hebat, maka akan timbul perbedaan pendapat, maka akan timbul kebencian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ibu ya. Jadi bukan masalah hebat-hebatan, tetapi dari perbuatannya, dari apa yang dia lakukan, dan dari apa yang dia katakan. Nah dari situlah kita bisa menganggap Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13 dia berkata bahwa dia adalah Tuhan. Rasul-rasul juga berkata bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 28. Bahkan rasul-rasul menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu banyak sekali ayatnya ibu. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Ketika orang tersungkur sujud menyembah dia menerima penyembahan. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni dosa. Nah, tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa ibu. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yuk kita dengar lagi. Allah kan maha dahsyat gitu kan. Lah kalau Allahnya ada manusia, ya kalau Allah ibu maha dahsyat ya itu terserah ibu sih. Itu kan kepercayaan ibu ya. Tetapi setahu saya Tuhan ibu yang sekarang ini, iman yang baru ibu atau Allah ibu, ya tidak pernah kan menjadi manusia. Kan begitu. dia bisa mati, ya terus ngapain juga? Berarti kamu juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan? Ini lagi, kalau dia bisa mati, nah seharusnya kan disambung ibu. Nah, bisa mati, bisa bangkit, dan bisa naik ke sorga. Itu tidak boleh dipisahin ibu, itu harus bersamaan. Kalau hanya sampai mati, ya saya pun tidak mau menuhankan Yesus. Kalau Yesus mati sampai sekarang membusuk di dalam tanah, saya pun tidak mau menuhankan Yesus. Tetapi dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu tidak boleh dipisahin ibu ya. Mati, bangkit, dan naik ke sorga. Hah? Ya juga ya. Nah, terus ya udah, makanya terus dari situ, nah akhirnya satu hari dia ajak saya nonton videonya Umi Irena gitu kan. Umi Irena waktu dia membaca syahadat gitu, kenapa dia mengucapkan syahadat. Nah, dari situ dia bilang dia karena baca surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu satu gitu. Allah itu tidak diperanakan dan iya, Tuhan orang Kristen juga satu. Tuhan orang Kristen itu Esa. Tidak pernah ada ayat di Alkitab bahwa Tuhan orang Kristen itu ada tiga. Ada tiga. Atau ayat yang berkata begini, sesungguhnya Tuhan kita adalah tiga. Itu tidak ada ibu. Tetapi Tuhan kami itu adalah Esa. Tritunggal itu kan artinya tiga di dalam satu. Bukan tiga di dalam tiga, bukan. Tetapi tiga di dalam satu bu, tetap Esa gitu ya. Nah kalau ada yang mengaku Tuhannya tiga, itu berarti bukan Tuhan orang Kristen. tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan, maksudnya tidak beranak lah gitu. Allah itu sama. Ya itu yang sering saya tanggapi ya. Kalau ada pun surat Al-Ikhlas yang berkata Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ayat itu bukan untuk orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, ayat itu bukan untuk orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam iman orang Kristen tidak pernah mempercayai Tuhan itu bisa beranak dan diperanakkan. Tidak pernah itu.
tetapi firman yang menjadi manusia. Jadi kita menyembah Tuhan itu bukan masalah beranak atau tidak beranaknya, bukan begitu Ibu. Jadi kalau ada pun surat Al-Ikhlas itu bukan untuk orang Kristen, tetapi sering dituduhkan kepada orang Kristen. Inilah fitnah yang sangat luar biasa ya. Orang Kristen sendiri menolak Tuhan beranak, orang Kristen sendiri menolak Tuhan yang tiga, tetapi kita dituduh-tuduh terus Tuhan kita tiga, dituduh-tuduh terus Tuhan beranak gitu. Dan orang Kristen pasti menolak Tuhan yang beranak karena tidak ada ayatnya, tidak ada perintah dalam Alkitab sesungguhnya Tuhan kita itu tiga, atau ayat yang berkata sesungguhnya Tuhan kita itu beranak. Itu tidak ada, itu ngawur itu. Jadi saya katakan surat Al-Ikhlas itu bukan untuk orang Kristen. Mungkin ada kepercayaan lain atau agama lain yang percaya Tuhannya beranak, Tuhannya tiga, ya mungkin buat mereka itu buat kepercayaan lain, tetapi yang pastinya ayat itu bukan untuk orang Kristen. Jadi sangat konyol sekali apabila ada orang Kristen mengimani surat Al-Ikhlas itu, karena itu bukan untuk orang Kristen gitu loh. Nah itu untuk orang Islam. Nah mungkin orang Islam dulu mungkin pernah melihat ada Tuhan yang bisa beranak, Tuhan yang tiga gitu. Mungkin mereka pernah melihat itu sehingga keluarlah surat Al-Ikhlas itu kan. Ini mungkin tetapi yang pastinya itu bukan untuk orang Kristen. Tiada ilah selain Allah gitu kan. Jadi terus dari situ saya mulai berpikir gitu, nah sama ini siapa yang saya sembah ya. Terus kalau nah inilah menjadi sebuah kesalahan ibu ini, mengapa dia tinggalkan Tuhan Yesus, bingung dengan apa yang dia sembah. Mungkin karena dia tidak baca Alkitab, tidak pernah merasakan Tuhan, tidak merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya mungkin dia bukan menjadi seorang Kristen yang benar-benar gitu ya, atau mungkin bisa jadi dia memang bukan seorang Kristen. Ini pemikiran saya ya, karena kenapa kok bisa dia berpikir Tuhan itu bisa beranak, Tuhan itu tiga. Nah kenapa dia bisa goncang, padahal ya hal itu tidak pernah diimani oleh orang Kristen. Kenapa dia tertuduh? Itu kita herannya ya, kalau benaran dia Kristen. Nah kenapa dia bisa tertuduh? Seharusnya dia cuek aja kan gitu kan, bukan untuk gua nih kan gitu istilahnya. Ayat surat Al-Ikhlas itu bukan untuk gua, ngapain gua pusing, seharusnya kan begitu ya. Tetapi malah dia menanggapi seakan-akan dulu waktu dia Kristen Tuhannya beranak, Tuhannya tiga, sehingga dia berpikir siapa yang gua sembah ya, katanya gitu ya. Nah inilah kengawuran pemahaman dia ya. Ya demikian tanggapan saya dari sebuah video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.